orang yang pintar itu belum tentu dia kreatif. Kita alihkan teman-teman untuk membuat produk yang bisa dalam pandemik ini dibutuhkan oleh customer. Contohnya kayak masker dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat MG dan selamat bermalam Ahad di malam hari ini bersama sahabat Syiar Raffi Zaidan di program Kisah Inspirasi. Baik, sudah terhubung dan kita akan berbincang dengan Mas Arifin di malam hari ini insya Allah sampai 8:30. Anda pun boleh bergabung sahabat MG di WhatsApp MKFM Yogyakarta. Boleh menyimak juga, boleh share link di YouTube, Facebook dan juga di Instagram kami @mkfm Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah, Mas Arifin sehat di Yogyakarta, di Banjarmasin ini ya, Mas Arifin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini sepertinya posisi sedang di mana nih Mas Arifin nih? Di kantor, Bang, di office Rumah Kreatif dan Pintar. Baik, Masya Allah. Di malam Ahad masih di kantor dan sebelumnya ini dari MKFM Yogyakarta, sahabat Raffi juga mengucapkan terima kasih ya Bang Arifin ya. Sudah Ya, bisa mau bergabung di malam hari ini. Nanti kita berbagi ya, berbagi manfaat juga insya Allah dari motivasi dan inspirasinya Mas Arifin ini seperti apa ya. Mendirikan rumah pintar, rumah kreatif dan pintar itu seperti apa. Baik Mas Arifin. Boleh diceritakan ini awal mulanya tentang rumah kreatif dan pintar ini seperti apa ini? Boleh diceritakan dan sejak kapan didirikannya? suara saya gimana, Bang? Aman ya? Suara Mas Arifin, alhamdulillah jernih, aman. Aman nih. Ya, Soalnya lagi kondisi hujan deras di sini dari tadi ya di siang. Jogja juga rintik-rintik tapi ya, alhamdulillah. Eh, jadi sebelumnya saya mengenalkan nama saya Arifin ya, kebetulan terima kasih sekali lagi untuk MKFM Yogyakarta yang dalam hal ini ya masih eh, berbagi inspirasi ya di malam minggu Alhamdulillah. Jogja. Tapi dengan adanya pandemi sekarang ada manfaatnya juga ya, Bang, bisa diakses oleh Iya. teman-teman di luar Yogyakarta ya. Ya, yang dulunya hanya audio, sekarang alhamdulillah kita harus merambah juga ya ke visualnya juga. Jadi dulu memang saya berprofesi sebagai seorang guru ya di salah satu SMK di Banjarmasin. Baik. Mhm. Jadi tahun 2011 saya mulai mengajar sampai 2015. Nah, saya resign. Resign itu dikarenakan memang ada dua pilihan, Bang. Jadi Mhm. pilihan pertama saya harus mengikuti pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil dikarenakan saya sudah 5 tahun mengabdi dan diangkat sebagai guru tetap di yayasan, Mhm. mengikuti prosedur untuk sebagai calon pegawai negeri sipil. Saya bimbang. Akhirnya langsung langsung resign dari profesi sebagai guru. Nah, kemudian saya mengamen. Jadi dulu habis pernah jadi guru itu saya ngamen di, kalau di Jogja itu ada alun-alun ya, kalau di Ya. Banjarmasin Mhm. itu namanya Siring. Alun-alunnya itu di pinggir sungai. Mhm. Kalau weekend, Sabtu dan Minggu itu pengunjung dari Kalimantan Tengah, Timur, bahkan di luar dari Kalimantan berwisata di sana. Jadi saya ngamen di situ dengan ada teman-teman yang berkostum cosplay, kemudian membuat daya tarik oleh teman-teman anak jalanan juga yang biasa ngamen di Ya. sekitar situ. Mhm. Ini kita kolaborasi bareng, kita ngamen bareng di situ. Nah, biasanya pengunjung ngasih Rp2.000, Rp3.000, mereka sambil berfoto dan sebagainya. Nah, waktu itu awal mulanya kegiatannya seperti itu, masih belum ada terkonsep arahnya kemana. Yang penting berkegiatan aja. Nah, karena saya berkecimpung dengan anak-anak jalanan, jadi waktu itu dulu saya habis jadi guru merubah gaya rambut berwarna, kemudian bagian beberapa badan area tangan sini juga ada tato temporer Mhm. untuk mengkondisikan supaya teman-teman tidak merasa asing.
Nah, Iya. jadi banyaklah di situ ada beatbox dan sebagainya berkolaborasi. Nah, lalu kita membentuk sebuah base camp di tempat tinggal saya sendiri di daerah Pekauman namanya. Kalau Banjarmasin itu kurang lebih Mhm. dari kota itu 15 menit lah. Di situ kita memang sih ya background orang tua sih sebenarnya. Kalau bapak saya kan dulunya profesinya sebagai seorang tukang beca, sama biasanya di sekolahan Don Bosco, namanya Don Bosco, beliau itu membersihkan sampah-sampah, sisa-sisa air mineral, sisa-sisa botol. Nah, itu dibawa pulang untuk membiayai saya selama sekolah dulu. Nah, jadi Mhm. akhirnya cita-cita beliau sih sebenarnya pengen punya sekolahan yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, waktu itu saya nggak gubris karena keasikan jadi guru. Setelah Baik. pasca setelah pasca beliau meninggal, nah di situ ya yang saya ingin sekali sedikit berkontribusi Mhm. mewujudkan mimpi kecil orang tua saya. Jadi akhirnya saya membuat komunitas itu di tahun 2014 masih mengamen, 2015 udah mulai berbentuk program ke arah yayasan dan 2016 baru Mhm. resmi menjadi lembaganya berbentuk yayasan. Cuman sayangnya masyarakat di sekitar lokasi yang saya buat itu kurang menerima dengan baik. Jadi kita juga sempat diusir dari lokasi itu, yang padahal itu adalah rumah saya sendiri. Saya bangun sendiri workshopnya, namun yang datang ke sana kan berbagai macam karakter dari penampilan covernya kan sangat sangat membuat orang merasa Iya. ya Iya. Mhm. jadi Iya. akhirnya kita diusir oleh RT setempat melalui kelurahan, padahal izin dan sebagainya kita udah sampai ke kecamatan, kemudian dilengkapi juga dengan akta notaris dan badan hukum yang jelas, tapi Mhm. mereka belum memahami program kita, akhirnya kita harus resign dari lokasi yang sebenarnya punya kita sendiri. Gitu. Nah, akhirnya kita Mhm. pinjam lokasi di bekas bangunan bekas puskesmas, Iya. udah lebih 10 tahun nggak dipakai, kita gunakan. Di situ kita berbase camp ya namanya Mhm. bangunan 10 tahun lebih tidak dipakai kan jin segala macam itu sudah menjadi teman baik mereka selama kita di situ. Akhirnya mulai banyak tahu orang untuk kegiatan pemberdayaan kita. Akhirnya kita legalitaskan berbentuk yayasan. Akan tetapi yayasan yang kita kelola kita tidak sebenarnya kita sangat menghindari atau meminimalisir adanya donatur. Jadi kita semuanya melakukan sendiri. Nah, ibaratnya kalau di tempat kita itu kan yang tadinya putus sekolah, mereka harus sekolah paket, kemudian yang keluar dari panti asuhan, mereka hanya SMA di sana difasilitasi, setelah itu mereka harus keluar, nah di situ kita kita fasilitasi hingga mereka sampai sarjana. Nah, tapi saya tidak menggambarkan adanya bahwa kita punya banyak finansial dan sebagainya tidak. Tapi kita sama-sama yuk kita cari bersama yuk untuk pendidikan kita untuk ke depan masa depan yang lebih baik. Gitu. Iya. Nah, jadi Mhm. akhirnya saya juga mengajar terlibat di lembaga permasyarakatan akhirnya karena banyaknya informasi apalagi dari teman-teman media ya yang sering mempublish juga kegiatan-kegiatan kita, apalagi pas pada saat di kos kita weekend di Siring itu tadi, kita bawa beberapa produk yang sudah pernah kita olah bersama dengan teman-teman. Jadi akhirnya itu Mhm. banyak peminat juga dan akhirnya sampai saat ini juga banyak updatean-updatean produk yang dibuat oleh teman-teman. Itu gambaran singkatnya, Bang. Iya, tadi saya juga sudah lihat ya beberapa produk. Masya Allah, ada ekoprintnya begitu ya. Yang Oh, paling menarik eye-catching itu ekoprintnya kalau menurut saya ya, sahabat MK. Baik, itu awal mulanya jadi sejak tahun 2014 ya Mas Arifin ya. betul. Memulai atau merintis rumah kreatif dan pintar yang akhirnya statusnya adalah yayasan ya Mas Arifin ya. Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar. Ini yang menamakan Rumah Kreatif dan Pintar ini Mas Arifin sendiri, filosofinya di baliknya ada cerita seperti apa nih Mas Arifin? Kenapa diberikan nama Rumah Pintar dan Kreatif? Tadi juga sempat ya ternyata Mas Arifin ini juga kan aktivis lingkungan, ternyata anak seni juga begitu ya.
Jadi kalau saya sih mendefinisikan orang yang pintar itu belum tentu dia kreatif, tapi orang Mhm. kreatif itu sudah pasti dia pintar. Nah, jadi menggabungkan kolaborasi antara kreatif dan pintar itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Makanya filosofi rumah kreatif itu adalah wadah belajar orang-orang yang ingin eh, menjadi yang luar biasa gitu. Itu Mhm. sih sederhananya seperti itu. Ya, kreatif ya. Jadi kalau mau dua-duanya dapat, kreatif Betul. dulu ya. Karena kalau kreatif sudah tentu pintar tadi ya, kata Mas Arifin. Baik, tadi di awal juga Mas Arifin bercerita, ini ada faktor juga tergerak mendirikan Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar ini karena ada dorongan dari orang tua juga ya. Sebelum meninggal tadi ada pesannya juga ya Mas Arifin ya, untuk Betul. mendirikan Rumah Kreatif dan Pintar ini. Seperti apa sih Mas Arifin pesan yang disampaikan oleh beliau? Eh, Dulu ya, saya sih sebenarnya kurang dekat dengan ibu karena waktu itu eh, saya sibuk dengan kerjaan saya sebagai seorang guru. Kalau saya dulu pulangnya paling cepat jam 8 malam, jam 9 malam karena saya merubah konsep belajar anak-anak waktu itu. Jadi Mhm. anak yang berada di sekolahan yang saya bimbing itu rata-rata memang menengah ke bawah. Jadi banyak yang orang tua kurang mampu dan sebagainya. Akhirnya kita buat kurikulum berbasis proyek. Jadi setelah jam sekolah mereka bisa sambil bekerja. Nah kita ajarkan mereka membuat tralis dan sebagainya untuk mereka sebar ke perumahan dan sebagainya. Nah ibu bapak mengeluh. Nah jadi ya kata beliau sih gini, ilmu itu sebenarnya kalau pengen eh, apa yang bahasa orang orang tua dulu ya, kalau pengen berkembang biak gitu, jadi kalau bisa lebih luas. Kalau lingkupnya kecil, ya ilmu itu mentok di situ. Mhm. Kalau kalau mau dapat jariah yang besar, maka bukalah seluas-luasnya. Lebih baik punya sendiri ketimbang ikut orang lain. Itu yang sebenarnya menjadi sejak ibu bapak meninggal itu yang sering terngiang-ngiang di situ. Apalagi kayak susahnya bapak dulu sama ibu mencari rupiah-rupiah Ya. dari mengumpulkan barang bekas. Makanya saya selalu membuat kenapa jadi barang bekas ini selalu saya update karena saya backgroundnya orang mengenang bapak ibu dulu. Makanya di rumah kreatif itu ada bidang yang tidak dilupakan, yaitu bidang daur ulang. Karena basicnya itu salah satu mengenang tokoh pahlawan yang dalam kehidupan saya sampai sekarang gitu. Ya. Makanya selalu saya gitu. Ya, untuk mengenang salah satunya ya, tadi didirikan juga produk unggulannya memang itu tadi Mas ya. Selain tadi memang ada perbengkelan, kemudian Ya, ada seninya juga, ada kreatifnya juga begitu ya. Memanfaatkan barang-barang yang sebenarnya masih bisa dipakai ya dari bekas yang sudah digunakan. Nah, ini ketika Mas Arifin tadi dari awal merintis sendiri tentunya kan tadi dikarenakan juga teringat oleh pesan orang tua terdahulu, kemudian perjalanannya sampai saat ini setelah berarti sudah 7 tahun ya Mas Arifin ya, ya kurang Rumah lebih sih. Kreatif dan Pintar ini ya. Ini Kurang lebih. perjalanan seperti apa Mas Arifin yang pernah Mas Arifin rasakan? Mungkin seperti titik baliknya Mas Arifin, motivasinya yang akhirnya harus nih memberikan dampak yang manfaat lagi di rumah kreatif ini. Selain tadi ya pesan orang tua, kemudian kisah-kisah perjalanan di dalamnya seperti apa Mas Arifin? Boleh diceritakan? Boleh. Jadi ya dulu kan ya perumpamanya kita itu kayak baru dilahirkan ya dulu itu. Jadi Mhm. saya juga dulu waktu kuliah pun sambil orang tua mengirimkan beberapa penghasilannya juga saya di waktu kuliah juga biasanya suka datang ke kantor-kantor ketua jurusan, kantor-kantor dekan. Saya biasanya mengimpun koran-koran bekas beliau-beliau. Saya jual, kemudian saya jadikan modal buat jual gorengan. Jadi saya dulu sekolahnya di Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang.
Jadi sempat juga saya jual gorengan di sana. Nah akhirnya eh, ketika saya baru lahir itu saya merasa ketika lulus tuh di situ saya baru lahir. Artinya saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah makanya rumah kreatif itu dibangun memang atas support dan dukungan dari beberapa pihak. Nah ketika saya sudah mulai beranjak merangkak, ngesot untuk bisa naik kelas berdiri, nah di situ saya ini adalah dukungan dari orang-orang yang mensupport. Nah makanya ketika kita diusir dan sebagainya itu memang masa-masa yang sangat sulit karena kita bingung mau kemana lagi. Nah tapi kita juga punya relasi-relasi yang di situ bisa mengcover dan membackup untuk bisa kita terus semangat ya. Yang penting kita nunjukin hal-hal positif terus. Nah juga ini bisa dikoneksi di YouTube ya Bang? Iya, betul. Nah saya boleh kasih gambaran juga nih di belakang saya kan ada beberapa produk teman-teman. Saya kasih lihat juga mungkin teman-teman yang sedang online di YouTube ya. Ini saya coba kasih lihat membuat kerajinan yang sifat daur ulang ya. Ini kan ada handuk. Handuk itu dari limbahnya hotel merek salah satu hotel di Banjarmasin ya. Ini kita diberikan, kita dibuat handuk yang bengkel yang kita kelola. Limbahnya itu menjadi spare part seperti ini, kita rakit untuk lampu tidur. Nah kalau ini bahan kantong plastik bekas. Nah ini kemudian ini pos dan ini lempang sebagainya. Nah ini kan memang barang-barang daur ulang yang tadinya naik berproses ya dari yang hal simple karena ini kan daya tariknya juga harus diupdate terus supaya produk ini bisa terus konsisten. Nah untuk solusi penggunaan sampah plastik kita juga memproduksi penggantinya seperti ini. Nah jadi lika-liku perjalanannya yang tadinya dari yang ya kita tidak dilihat ya artinya belum ada responnya positif dari beberapa pihak akhirnya kita terus wujudkan dari barang-barang yang produk-produk yang saya kasih lihat yang share dibantu juga dengan teman-teman jurnalis nah, itu sangat membantu sehingga banyak pihak-pihak akhirnya mulai percaya nah itu prosesnya artinya dinikmati jadi proses sulit itu bukan untuk dikeluhkan tapi itu sebagai motivasi kita bagaimana ini bisa dilihat oleh orang. Ketika kita memang sebelah mata dipandang, ya jangan patah semangat. Artinya itu adalah tantangan. Tantangan bagaimana kita bisa naik kelas. Nah ketika sudah naik kelas, ini kan posisi kita sudah mulai dipercaya oleh beberapa pihak. Nah jangan lupa, ada mereka di sana. Mereka jangan dilupakan. Artinya rangkul terus mereka bersama untuk bisa menghasilkan dan bisa terus produktif. Nah setelah kita bersama sudah mulai berkembang, ada orang lain juga yang sangat membutuhkan untuk berkembang bersama dengan kita. Nah, step by step tadi yang saya terus jalankan di proses perjalanan Rumah Kreatif dan Pintar, Bang. Ya. Ya, memang dari proses merangkak, ngesot bahkan sampai akhirnya tadi ya sahabat MK yang menyimak, yang menonton juga di live YouTube barangkali tadi bisa dilihat sahabat MK, Masya Allah barang-barang yang sudah dijadikan menjadi barang yang bermultiguna begitu ya, kemudian bernilai ekonomi juga akhirnya dari barang-barang bekas bisa menjadi aksesoris bahkan bisa menjadi untuk mempercantik ruangan juga ya, Masya Allah. Jadi BNN itu punya rumah damping kalau dulu namanya. Rumah damping itu yang biasa menjadi rumah rehabilitas buat teman-teman. Nah di situ juga ada program yang mirip dengan lembaga permasyarakatan, cuma lebih ke arah bengkel seperti las dan motor. Nah itu yang kenapa jadi Rumah Kreatif itu bukan hanya dalam program kerjasama, tapi di luar kerjasama dengan teman-teman klien itu masih terus berkolaborasi.